Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Tuhan masih tubuh yang sehat, kekuatan, di mana Tuhan mempertemukan kami lewat siaran ini. Tuhan berkati acara ini dari awal hingga selesainya. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi narasumber buat kami, memberkati dengan firman-Mu, berikan hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan, supaya kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan menaikkan pujian kita. Kita akan menaikkan persembahan kita sama Tuhan lewat nyanyian dan pujian kita. Kita menyenangkan Tuhan lewat pujian kita. Kita naikkan satu pujian kita sama Tuhan. Kau Tuhan berteduhan dalam hidup kami. Kau Tuhan perteduhanku di dalam kesesakanku. Kau Tuhan penghiburanku di dalam setiap lukaku. Kau genggam tanganku, kau peluk jiwaku. Ku tak mampu jauh darimu. Di titik rendahku, ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencanamu. Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kuatkan jiwaku. Di titik rendahku, ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencanamu. Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kuatkan jiwaku. Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kuatkan jiwaku. Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kuatkan jiwaku. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Engkau. Oh Yesusku, kami
rohku ada di tanganmu. Masa depanku ada di benakmu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalammu. Hari esokku ada di tanganmu. Masa depanku ada di benakmu. Tak kenal ragu dan takkan ku jalan ceritaku sempurna dalammu. Hari esokku ada di tanganmu. Masa depanku ada di benakmu. tak kenal Ragu dan takkan ku jalan ceritaku sempurna dalammu. Jalan ceritaku sempurna dalammu. Jalan ceritaku sempurna dalammu. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini dua pujian yang saya dapatkan ketika betul-betul kita bisa mengalami di dalam titik rendah kita, namun
hanya karena kasih Tuhan yang bisa menguatkan bahwa hari esokku ada di dalam tangan Tuhan. Percayalah, saudara dan saya tidak pernah ditinggalkannya jika benar-benar saudara mengikuti jejaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hambanya Pak Franky. Mari kita berdoa. Allah yang setia, Bapa yang penuh kasih, perhimpunan kami malam hari ini di ruang Zoom ini, bukti penyertaan Tuhan, bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Allah yang setia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Malam hari yang penuh berkat ini, kami ingin mendengarkan sabdamu, firmanmu, suaramu, ketetapanmu, dan suara hati Tuhan sendiri. Bapa, kami benar-benar berserah kepada Engkau. Engkaulah yang punya firman. Engkaulah yang berhak memaparkan secara detail, secara rinci, firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan yang mulia. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya hormati. Saya ada permintaan mendadak tadi. Pada saat saya menulis bagian khotbah ini, saya teringat kepada sebuah lagu lawas. Sebuah lagu rohani lama yang mungkin juga sudah lama tidak dinyanyikan. Saya ada memberi pesan WA kepada pimpinan kita, Bapak Pendeta Petrus. Namun nampaknya beliau belum sempat membaca pesan WA ini. Jika Bapak Petrus berkenan, boleh Pak dilihat WA-nya Pak, apakah memungkinkan untuk Bapak menyanyikan lagu ini? Iya, mengikut Yesus keputusanku ya Pak. Betul Pak. Pak Franky duluan. Pak Petrus, saya mohon Pak Petrus yang menyanyikan buat kita semua. Iya, Silakan. ini eh, eh, pujiannya takut salah beli Pak saya Pak. Lebih lagu lama nih Pak. Yesus, Yesus keputusanku, Iya, iya. mengikuti Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hampir ingkar Pak saya, terima kasih. karena saya merasa sendirian. Terima kasih Pak Franky. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasih. Nanti Saudara Gary akan membantu membacakan beberapa ayat dalam firman Tuhan. Seperti pada pujian ini, mengikut Yesus adalah keputusanku. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang pun mengikutinya.
Tuhan Yesus tidak pernah mendorong, memaksa, mengiming-imingi seseorang untuk mengikuti jejaknya, tetapi mengikut Tuhan kembali kepada keputusan kita masing-masing. Pengiringan kita kepada Tuhan akan ditandai kebenarannya ketika tidak seorang pun mengiring dia. Ketika engkau dan aku sendiri di jalan yang sunyi, di jalan yang sepi, mengikut Tuhan adalah keputusan. Ketika Tuhan Yesus menyusuri Danau Galilea, silakan Bapak Pendeta Geri mempersiapkan Injil Matius pasal 4, ayat 18 hingga 22. Injil Matius pasal yang keempat, ayat 18 hingga ke 22. Silakan. Baik Bapak Ibu, kasih Tuhan, hamba Tuhan semuanya, dimanapun berada, saya akan membacakan ayat kitab untuk kita pada malam hari ini, yang terambil dari Matius 4, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Dalam perikop, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikian, Pak Frankie. Terima kasih, Pak Geri. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak pernah memaksa, mendorong, mengiming-imingi seseorang untuk mengikuti dia. Ketika Tuhan Yesus menyusuri Danau Galilea dan bertemu dengan Simon dan Andreas, seraya berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Sama dengan kedua anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, Tuhan Yesus memanggil mereka. Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus dan Andreas seraya memanggil mereka untuk mengikutinya. Demikian Yakobus dan Yohanes. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus tidak pernah memaksa mereka mengikuti Dia. Tuhan Yesus hanya memanggil mereka. Rekan-rekan hamba Tuhan, kita semua yang ada pada ruang Zoom malam hari ini, apakah kita benar-benar mendengar panggilan Tuhan untuk mengikuti jalannya? Apakah kita benar-benar mendengar panggilan Tuhan untuk masuk dalam ladang pekerjaannya?
Apakah kita sudah memang benar-benar mendengar suaranya ketika Allah memanggil nama kita? Allah sekali lagi tidak pernah memanggil kita dengan janji-janji manis. Tuhan Yesus juga tidak menjanjikan apa-apa kepada Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes untuk menjadi pengikutnya. Tidak ada kalimat yang mengatakan, "Jikalau engkau mengikut aku, maka engkau akan mendapatkan berkat melimpah." Berkat susu dan madu. Kalau engkau mengikut aku, maka engkau akan dijauhkan dari kutuk perhambaan, kutuk kesengsaraan, kutuk penyakit, dan segala kutuk. Dan tidak ada juga Tuhan Yesus berjanji, engkau akan menjadi kepala, bukan ekor, serta berbagai janji yang muncul, yang dapat muncul dalam pikiran manusia. Tuhan Yesus hanya memanggil. Namun, ada satu janji yang Tuhan sampaikan ketika ia memanggil Simon dan Andreas. Ada satu janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia memanggil Yakobus dan Yohanes. Pak Geri, kembali ayat 19 dibaca kembali. Ayat 19 dibaca kembali. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jangan pernah lupa rekan-rekan hamba Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk masuk dalam tanah yang penuh susu dan madu. Kita bukan dipanggil untuk menerima berkat melimpah, tetapi kita dipanggil menjadi penjala manusia. Tidak ada janji yang lain yang Tuhan Yesus sampaikan selain janji memanggil kita untuk menjadi penjala manusia. Nampaknya janji untuk menjadi penjala manusia sering terlupakan dalam kehidupan kita. Janji untuk menjadi penjala manusia bergeser, berubah. Saudaraku, mohon direnungkan secara mendalam pertanyaan ini. Apakah keberadaan kita saat ini sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pembicara-pembicara kebenaran, sebagai pendeta atau kaum rohaniwan adalah panggilan Kristus? Kalau kita benar-benar sedang menjalani panggilan Kristus, kita pasti mengikuti jejak Kristus. Jejak Kristus yang dimaksud adalah kita mengikuti apa yang menjadi sepak terjang Tuhan Yesus ketika ia mengenakan tubuh daging selama 33 tahun di atas muka bumi ini. Perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita tidak boleh keluar dari apa yang telah Tuhan Yesus contohkan. Kasihnya, belas kasihannya, pengampunannya kepada orang berdosa. Kepada para pemungut cukai, orang-orang yang dikategorikan berdosa. Lihat bagaimana sepak terjang Tuhan kepada orang-orang yang dipersona non gratakan atau tidak disukai oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Jika kita benar-benar mendengar panggilannya sekali lagi,
maka kita juga akan menjadi seperti yang dijanjikannya, yakni penjala menjadi penjala manusia. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu jangan pernah berpikir kalau menjadi seorang penjala manusia itu pekerjaan rendahan, pekerjaan yang tidak penting, pekerjaan yang tidak populer, atau pekerjaan yang tidak menjanjikan apapun. Tuhan Yesus ini yang berkata, tidak mungkin ini pekerjaan yang rendahan, tidak mungkin. Tuhan Yesus, anak tunggal Bapa yang mulia, Tuhan Yesus berkata, engkau akan kujadikan penjala manusia. Ini bukan pekerjaan recehan. Ini bukan pekerjaan sampingan. Tetapi pekerjaan yang amat sangat penting, yakni memindahkan manusia dari kegelapan abadi kepada terangnya yang ajaib. 1.000 triliun tidak dapat membeli satu jiwa untuk diselamatkan, saudaraku. Bahkan seisi dunia ini tidak dapat membeli satu jiwa pun untuk diselamatkan. Betapa pentingnya keberadaanmu, saudaraku. Allah telah memanggilmu dan kita telah merespon panggilannya. Dan kita ada malam hari ini di sini. Dan sekarang kita ingin mendengar sabda Tuhan untuk mengupdate kembali panggilan kita. Sebuah janji yang tidak populer. Apa menjadi penjala manusia? Apa hebatnya? Apa pentingnya? Ini janji yang tidak populer, tidak menarik, dan sekali lagi tidak menjanjikan apapun. Makanya hamba-hamba Tuhan sering lupa akan panggilan ini karena tidak populer, tidak menarik, tidak menjanjikan apapun. Lupa, lupa. Sehingga ketika pelayanan menghadapi bahaya, ketika pelayanan kita menghadapi berbagai masalah, kita lupa akan janji ini. Kita berpikir kalau mengikut Tuhan, senang, selalu senang. Bahagia, selalu bahagia. Tetapi kenyataannya bisa sebaliknya. Jika seorang pendeta atau hamba Tuhan berpikir bahwa mengikut Tuhan Yesus akan diberkati dalam pelayanannya yang berhasil, seperti memiliki gedung gereja. Kalau tidak memiliki gedung gereja, ya belum berhasil. Apa hubungannya gedung gereja dengan menjala jiwa? Tanpa gedung gereja pun kita dapat melaksanakan perintah Tuhan Yesus ini, menjala jiwa. Tapi rasanya kita merasa kurang diberkati atau tidak diberkati, atau Tuhan lupa memberkati kita dengan gedung yang memadai untuk ibadah. Rasanya kalau punya gedung ibadah, rasanya lebih nyaman beribadah. Meleset. Memangnya selama ini kita beribadah dengan siapa? Beribadah dengan gedung mewah, dengan peralatan yang spektakuler, atau kita beribadah kepada Allah? Kalau kita beribadah kepada Allah, maka kita akan beribadah dalam roh dan kebenaran. Cukup. Sekalipun ibadah itu dilaksanakan di ruang-ruang gelap, sekalipun ibadah itu dilakukan di tempat-tempat sempit, tapi kalau Allah hadir,
tidak ada bandingannya. Apalah artinya gereja dengan segala fasilitasnya, lalu hamba Tuhan yang bertepuk dada berkata, tuh, lihat saya. Nggak diomong, di hatinya, tepuk dia, tepuk dada. Merayap di dalam hatinya, merayap dalam pikirannya. Pelayananku diberkati. Jangan pernah berpikir pelayanan berhasil karena kepemilikan Tunggu, tunggu, tunggu. jemaat yang banyak. Jangan tepuk dada, sombong, angku ketika kita memiliki jemaat yang banyak. Bukan jemaat kita. Itu jemaat Tuhan. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Akan kelihatan seorang hamba Tuhan yang mengerti jalan berpikirnya Tuhan ini ketika jemaatnya ada yang pindah ke gereja lain. Dia akan merasa terluka. Itu sudah menandakan dia merasa sebagai pemilik jemaat. Padahal kita adalah hamba-hamba Tuhan yang tidak berguna. Kita hamba-hamba Tuhan yang hina, yang sedang melakukan pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan. Diberkati dengan kas persembahan yang besar, pelayanan misi yang luas, dan pencapaian-pencapaian lainnya, maka kita telah tersesat dalam panggilan yang sebenarnya. Jemaat yang ada dirawat. Para pelayan Tuhan yang ada dijaga. Kalau boleh, dijaga dan dirawat dengan nyawamu. Seperti Tuhan telah menjaga dan berkorban nyawa demi kita. Maka sebagai hamba-hamba Tuhan, perpanjangan tangan Allah Bapa, perpanjangan Tuhan Yesus di muka bumi ini, kita harus memiliki spirit yang sama. Kita berani mati untuk jemaat dan para pelayan kita. Bukan malah melakukan perseteruan. Yang berbeda dimusuhi. Yang melawan disingkirkan. Satu jiwa tidak sebanding dengan apapun kekayaan apapun di muka bumi ini. Kalau Bapak Ibu berkenan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, Dia mencintaimu sampai titik darah terakhir. Spirit ini harus kita miliki. Kita harus mencintai jemaat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita sampai titik darah terakhir. Jangan marah, jangan tersinggung, jangan arogan. Rawatlah mereka, jagalah mereka dengan nyawamu. Malah yang terjadi jangankan nyawa. Ketersinggungan, arogansi, merasa paling tinggi, merasa paling pintar. Tuhan pasti akan meminta pertanggungjawaban atas setiap jiwa yang lepas dari tangan pelayananmu. Tuhan akan menuntut suatu ketika apa yang telah kita lakukan tidak sesuai dengan spiritnya. Kalau aku telah menjaga engkau dengan nyawaku, Tuhan Yesus berkata kepada kita, mengapa engkau tidak menjaga orang-orang di sekitarmu dengan nyawamu? Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Saya tidak anti dengan apa yang namanya kemakmuran. Tetapi
Jika kemakmuran menjadi ukuran keberhasilan orang-orang Kristen, menjadi ukuran keberhasilan pelayanan hamba-hamba Tuhan, maka kita sedang sesat berpikir. Sekali lagi, saya tidak anti yang namanya kemakmuran. Tidak. Tetapi saya hati-hati dengan hati saya ketika saya sudah menengok kemakmuran menjadi tanda diberkatinya pelayanan saya. Pasti meleset. Pasti kemakmuran itu akan menutup jalan kita untuk mencari, menjala, merawat jiwa yang Tuhan berikan. Makanya kalau gereja semakin diberkati, saya berdoa Tuhan supaya panggilan menjadi penjala manusia tidak hilang. Biasanya kalau gereja kecil, kita bertekuk lutut berkata, Tuhan, tolong aku untuk aku menjangkau banyak jiwa. Tetapi ketika jiwa banyak dikirimkan, berkat melimpah, kita jarang bertekuk lutut. Kadang kita berdiri, bahkan ada yang mengangkat tumit berkata, inilah aku. Inilah prestasi pelayananku. Inilah usahaku. Tuhan, jauhkan kami dari spirit model begini. Lalu, apa yang sebetulnya Tuhan janjikan ketika kita menjadi penjala manusia? Bagaimana perangkat? Bagaimana pertolongan pelengkap yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi penjala-penjala manusia yang sejati? Bagaimana caranya? Bapak Pendeta Gary akan membaca kembali di pasal 6 ayat 33. Kita masih berada di Injil Matius, sekarang pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, demikian bunyinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ayat yang sering kita baca. Mungkin juga sering kita khotbahkan. Tetapi sesering itu kita langgar. Sesering itu kita lupakan. Bagaimana kita dapat menjadi penjala manusia yang efektif bagi pekerjaan Tuhan? Bagaimana kita dapat menjadi hamba Tuhan yang sejalan dengan rencana Allah menyelamatkan jiwa-jiwa? Jelas firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Kita tidak boleh cari yang lain selain kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah masih ada yang kita buru selain kerajaan Allah? Apakah ada yang masih kita cari selain kerajaannya? Jika kita memiliki berbagai fasilitas yang menunjang kehidupan, apakah itu rumah, kendaraan, keluarga, karir, dan pelayanan, ingat, itu bukan pencarian kita. Gereja yang berkembang, pelayanan yang berhasil, jemaat yang melimpah, berkat Tuhan yang luar biasa, pelayanan yang diberkati, itu semua tambahan. Jangan kejar apa yang menjadi tambahan, kejar yang namanya kerajaan Allah.
Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Kalimat dalam Matius 6 ayat 33 itu luar biasa. Mengapa Tuhan Yesus meminta kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah? Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Bapak Pendeta Geri, Bapak Slamet dari Mojokerto, Ibu Pendeta Naomi Setiaji, Bapak Pendeta Leno Emmanuel, dan teman-teman rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Kita adalah bangsawan-bangsawan sorgawi. Kita ini bukan orang-orang receh. Bukan orang-orang rendahan. Tetapi Allah memanggil kita sebagai bangsawan-bangsawan surgawi yang sedang mencari, yang pencarian pemburuannya adalah kerajaan Allah. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Itu petikan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ini warga kerajaan sorga. Makanya sikapnya, perilakunya, perbuatannya, perkataannya harus surgawi. Kalau perkataannya menyakitkan, jelas bukan warga kerajaan surga. Ketika perkataannya menyakiti, ketika perkataan kita melukai, ketika perilaku kita merendahkan, jelas bukan warga kerajaan surga. Kita sedang meleset atas apa yang Tuhan perintahkan. Cari dahulu kerajaan Allah. Kita malah mencari kerajaan dunia dengan sikap manusia lama kita yang mendebal, yang bebal. Kerajaan Allah harus menjadi satu-satunya pencarian kita yang terkasih hamba-hamba Tuhan yang setia. Jika seseorang memiliki fasilitas dunia, berbagai fasilitas dunia, ya kekayaan, pelayanan yang berhasil, keluarga yang harmonis, tetapi tidak memiliki kerajaan Bapa serta kebenarannya, maka apa yang ia punyai yang bersifat tambahan itu akan lenyap. Lenyap. Lenyap, Pak Geri. Lenyap. Saat nyawa meninggalkan raga, set, set, pindah alam. Jangan sampai kita sombong dengan berhasilnya pelayanan kita. Jangan melukai jemaat dengan perkataanmu. Jangan merusak suasana ibadah dengan curcol kita di mimbar. Jangan. Karena kita adalah bangsawan-bangsawan surgawi. Yang keluar dari mulut ini, yang keluar dari perilaku kita adalah surgawi, rohani. Di luar dari itu, pasti bukan bangsawan. Kekayaan yang kita miliki, jangan jadi nilai. Jangan jadi sombong karena kita diberkati ini, diberkati itu. Ketika nyawa meninggalkan raga, set, set Bapak Ibu, set. Begitu aja, langsung pindah alam. Disinilah Tuhan berkata, berjaga-jaga dan berdoalah. Sebab kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Berjaga-jagalah saudaraku. Kalaupun malam hari ini adalah malam terakhir kita, pastikan ketika mata jasmanimu tertutup selamanya,
mata rohani kita terbuka dan melihat hamparan hijau tak bertepi. Jaga sikap, jaga perkataan, jaga perbuatan sebagai bangsawan rohani. Bangsawan surgawi. Kekayaan akan lekang dimakan panas, kekayaan akan lapuk dimakan hujan. Firman Tuhan katakan ngengat dan karat merusakkannya. Diberitahu berulang-ulang apalah arti kekayaan tanpa Tuhan. Ngengat dan karat akan merusakkannya. Pencuri akan datang serta mencuri dan membongkarnya. Sama mungkin dengan para pelayan hamba-hamba Tuhan yang mungkin hari ini belum diberkati. Lalu berkata, Tuhan mengapa engkau melupakan kami? Kenapa engkau tidak adil kepada aku? Ini pun sikap yang tidak percaya kepada Tuhan, curiga kepada Tuhan. Mohon maaf, ini perilaku yang kurang ajar terhadap Tuhan. Jangan pernah berpikir Allah tidak becus mengurus hidup kita. Jangan pernah berpikir Allah tidak bertanggung jawab atas panggilan kita menjadi penjala manusia. Lalu kita dibiarkan merana, dibiarkan sengsara, dibiarkan menderita. Tidak, saudaraku, engkau ada di dalam tangan Tuhan. Jangan mengukur kegagalan pelayananmu dari ketiada berkat yang engkau terima daripada Tuhan. Bapak Ibu tahu berkat yang sesungguhnya yang Allah siapkan bagi engkau dan aku? Bukan harta. Kita sudah katakan itu semua tambahan. Bukan kekayaan, bukan kemakmuran. Bukan. Bukan. Tapi harta yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Harta yang sesungguhnya itu, berkat yang sesungguhnya itu adalah Bapa sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Itu berkat kekal kita. Kenapa saya katakan berkat kekal kita? Ketika kita menutup mata, pastikan ketika kita buka mata di kekekalan, Tuhan Yesus yang menanti kita. Tuhan Yesus yang menjemput kita. Karena engkau harta abadinya. Bukan hanya harta di bumi. Engkau bukan saja harta Allah di bumi. Engkau harta Allah selama-lamanya. Jangan pernah lupa. Engkau dan aku adalah bangsawan surgawi. Jaga sikap. Jaga perkataan. Jaga kelakuan. Bangsawan surgawi. Rekan-rekan hamba Tuhan, kita mesti senantiasa eling, sadar dan waspada. Sekali lagi bahwa perjalanan sisa hidup pelayanan ini harus benar-benar diarahkan untuk pencarian atau pemburuan kerajaan Allah. Saya menggunakan kalimat perjalanan sisa hidup pelayanan ini. Kita tidak tahu berapa hari tersisa pelayanan kita. Kita tidak tahu apakah kita akan berhasil memasuki tahun 2026. Apakah kita akan berhasil masuk dalam perayaan Natal 25 Desember 2025? Bahkan kita tidak tahu 1 jam kehidupan kita ke depan. Tidak tahu. Misteri. Oleh karenanya, jika Bapak Ibu belum merasa menemukan kerajaan Allah, berjuanglah, berusahalah selama tersisa hari.
mencari kerajaan Allah. Jangan membangun kerajaan apapun di muka bumi ini. Jangan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, di bumi ngengat dan karat merusakannya. Apapun yang ada di bawah kolong langit ini akan usang dimakan usia, akan lapuk dimakan hujan, dan akan lekang dimakan panas. Semua sia-sia. Demikian kitab pengkhotbah menulis. Dengan pernyataan ini, bukan berarti orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan itu hidup miskin dan menyusahkan. Tidak. Dengan kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan berarti orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan menderita dan memalukan, apalagi meminta-minta dan merendahkan martabat Allah. Tidak, tidak, saudaraku. Percayalah, saudaraku, engkau berada di tangan yang tepat. Tangan Allah semesta alam yang tahu dengan sempurna bagaimana melindungi dan membahagiakanmu. Apakah Bapak Ibu masih mengingat suatu peristiwa ketika Petrus berjalan di atas air? Di sebuah malam yang gelap, di tengah gelombang lautan yang menderah, angin sakal yang hampir-hampir menenggelamkan perahu murid-murid. Lalu mereka melihat sesosok manusia berjalan di atas air. Itulah Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Ketika itu Petrus berkata, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air menghampirimu. Kira-kira kurang lebih redaksinya begitu. Petrus meminta Tuhan Yesus untuk ia dapat berjalan di atas air menghampirinya. Tetapi kita tahu, Petrus berhasil benar-benar berjalan di atas air. Ia benar-benar berjalan di atas air seperti gurunya. Tetapi ketika ia hampir sampai kepada Tuhan Yesus, ia melihat sekelilingnya. Gelombang lautan yang begitu buas. Angin badai yang begitu menakutkan. Dan akhirnya Petrus tenggelam. Akhirnya Petrus tenggelam. Syukur Tuhan Yesus menolongnya. Yang membuat Petrus tenggelam itu bukan badai, angin badai. Yang membuat Petrus tenggelam itu bukan gelombang lautan. Yang membuat Petrus itu tawar hati itu bukan masalah. Tetapi yang membuat Petrus lupa, yang membuat Petrus tenggelam, yang membuat Petrus dimakan angin badai permasalahan pergumulan adalah ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Jadi bukan angin badai, bukan gelombang lautan yang menenggelamkan Petrus. Yang menenggelamkan Petrus adalah ketidakpercayaannya kepada Tuhan, kepada penyertaannya. Lihat kiri masalah, lihat kanan masalah, lihat depan apalagi, lihat ke belakang masalah belum selesai. Semua serba masalah, seperti tidak ada jalan keluar. Ke bawah masalah, ke atas masalah. Tapi saudara lupa, Petrus masih punya Tuhan. Jadi, jangan pernah ragukan kepercayaanmu kepada Tuhan. Seseorang yang tidak dapat menerima keadaan yang dialami adalah bentuk orang yang meragukan penyertaan Allah. Ini kalimat penting. Seseorang yang tidak dapat menerima keadaan yang dialami, apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah, apakah itu hutang piutang, apapun pergumulan hidupmu, kita tidak dapat terima.
Itu adalah bahasa orang yang meragukan penyertaan Allah. Hati-hati dengan sikap kita meragukan pertolongan Tuhan. Hati-hati dengan sikap kita meragukan penyertaan Tuhan. Mengapa? Mengapa kita mesti hati-hati? Karena ketika keraguan orang-orang percaya mulai muncul dan dibiarkan, maka keraguan itu akan berubah wujud menjadi kecurigaan kepada Tuhan. Kalimatnya dalam doa, dia berkata begini, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Hampir-hampir Tuhan Yesus pun meragukan Bapanya. Hampir-hampir Tuhan Yesus pun curiga kepada Bapa. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Allah mau berbicara, dia akan berkata, Yesus anakku, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkanmu. Pernyataan itu juga ditujukan kepada Bapak Pendeta Gary, Bapak Slamet Mojokerto, Ibu Pendeta Naomi Setiaji, Bapak Leno Emmanuel, dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku tidak pernah melupakanmu. Apapun keadaan pelayanan kita saat ini. Apakah bermandikan mata air? Artinya pelayanan kita senang, bahagia, tidak kekurangan fasilitas apapun? Atau pelayanan kita berlinangan air mata, artinya susah, menderita, dan jadi bahan gosip pelayanannya digagalkan, ditertawakan? Kita mesti kembali kepada panggilan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan banyak jiwa. Yang diberkati jangan tepuk dada. Yang susah jangan tepuk jidat. Tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat dalam kerajaan surga. Inilah warga kerajaan surga. Jadi sekali lagi apapun keadaan kondisi pelayananmu hari ini, kembalilah kepada panggilan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa. Jangan hanya bereforia atau senang berlebihan ketika pelayanan kita diisi dengan berbagai tanda ajaib, mukjizat, dan pengajaran yang hebat, lalu berharap keadaan menyenangkan itu selalu berlangsung lama. Saya hampir sampai di akhir khotbah ini. Rekan-rekan dari GSKI Rehoboth Surabaya dapat menyiapkan sebuah lagu yang berjudul Jauh di Sana dengan nada C. Berbagai tanda ajaib, berbagai tanda mukjizat, dan berbagai peristiwa spektakuler terjadi di dalam perjalanan. Kita bereforia, kita senang alang kepalang. Namun, Tuhan Yesus tidak berhenti di kota Nazaret. Tuhan Yesus tidak berhenti di pengajaran yang hebat, tanda ajaib, mukjizat, dan tanda-tanda spektakuler yang lain. Tuhan Yesus tidak berhenti di tanah kota Nazaret, tetapi pelayanannya sampai menyusuri jalan Via Dolorosa. Dan akhirnya perjalanan berakhir di Bukit Golgota, jalan kematian. Demikianlah jalan hidup pelayan-pelayan Tuhan. Demikianlah jalan hidup kita, Bapak Ibu. 103 akun yang tergabung pada malam hari ini. Perjalanan pelayanan kita bukan hanya sekedar jalan berkat, tetapi juga jalan penderitaan dan diakhiri dengan jalan kematian di Bukit Golgota. Jangan berhenti di kota Nazaret, di mana banyak kejadian heboh menyenangkan terjadi. Namun teruslah berjalan sampai menyusuri jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, dan akhirnya menuju Golgota atau jalan kematian.
Bapak Ibu. Menyusuri jalan Via Dolorosa atau jalan penderitaan dan akhirnya menuju Golgota bukanlah perjalanan akhir. Bukan. Justru ketika kita menyusuri jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, dan akhirnya kita berhenti di Golgota, jalan kematian, inilah jembatan emas menyusuri jalan langit baru dan bumi yang baru. Tidak ada jalan ke surga itu yang tidak melalui jalan penderitaan dan jalan Via Dolorosa atau jalan kematian, Golgota. Justru jalan-jalan itu merupakan jembatan emas. Kita akan menyusuri jalan langit baru dan bumi baru. Dan sampai akhirnya, sampai di rumah Bapa. Inilah pemburuan kita. Percayalah saudaraku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jangan gelisah, jangan tidak percaya. Jadilah penjala manusia sampai akhirnya kita bertemu dengan Tuhan, Yesus yang kita muliakan selama ini di awan-awan. Bertahanlah saudaraku, tidak lama lagi. Selama berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk berbagi berkat, mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini, bagian refnya saja. Bagian refnya saja. Bagian refnya saja. Boleh musiknya? Boleh musiknya? Please open your mic ya. Oke. Musiknya belum keluar. Musiknya boleh? Bagian refnya saja? Nggak keluar ya? Nggak apa-apa. Refrennya bunyinya begini pujiannya. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Haleluya. Terus Di simak. sisa hari-hariku berbuah Buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Pak Petrus, nyanyikan sekali lagi Pak. Teksnya ada di layar Pak. Nyanyikan sekali lagi Pak Petrus. Nyanyikan dengan jiwa Bapak. Silakan Pak. Nyanyikan Pak. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan menantikan tanda cinta kita ketika kita bertemu dengan Dia. Tanda cinta itu adalah hidup dalam panggilannya. Hidup dalam kodrat ilahi menjadi bangsawan rohani. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat berjuang untuk hidup sebagai bangsawan surgawi. Menyenangkan Tuhan, makin hari makin kudus dalam perkataan, makin hari makin suci dalam perilaku. Selama berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk juga menyampaikan berkat kepada kami. Kita juga ingin mendengar berkat-berkat yang Tuhan taruh selama pelayanan Bapak Ibu. Disilakan. Saya Pak Franky. Mari Ibu. Saya Bu Tutut Pak dari Kediri. Ibu Tutut dari Kediri ya Bu. Ini Pak, saya diberkati dari itu Pak. Seringkali kalau orang Kristen itu kan
mengikut Yesus tuh kan dipikir katanya semua kan beres gitu kan. Tadi tapi Pak Franky kan sudah menjelaskan ya kepada kita bahwa ikut Yesus itu tidak selalu bahwa kehidupan kita itu lancar, tapi juga mengalami penderitaan, terus ada suka duka, ada air mata, ada kesalahpahaman. Ada hal yang di luar yang kita duga, tapi Tuhan izinkan terjadi. Terus kemudian Pak, itu waktu Pak Franky menyampaikan kalau waktu Petrus itu tenggelam itu kan bukan karena badai, bukan karena di kiri kanan ada gelombang atau ombak. Enggak, wong dengan Tuhan Yesus. Cuman ternyata karena ketidakpercayaannya dia. Mungkin pada waktu kita membaca Alkitab di dalam cara narasi itu kan orang kalau tidak detail dalam bermeditasi, merenung kan tidak menemukan itu ya Pak Franky. Jadi mesti orang mikirnya langsung, wah itu Petrus soalnya mungkin jalannya agak terlalu kenceng gitu ya. Terlalu banter, ya, akhirnya dia tenggelam. Padahal Iya, tadi iya. kan enggak toh Pak Franky kan. Itu karena rasa ketidakpercayaan, makanya sampai di STT saat itu ada patung Tuhan Yesus itu mengangkat tangannya Petrus ya, bangunlah kamu ya yang tidak percaya gitu. Nah, seringkali hidup kita itu dilanda banyak penyakit, kekhawatiran ya karena rasa nggak percaya itu kurang Oh berserah Tuhan, itu. tolong kami. Iya, itu ya Pak Franky saya tadi mendapatkan Puji merenungkan gitu. Tuhan, puji Kok, Tuhan. wah, iya Ibu ya, Tutut itu ya. yang dikasihi Tuhan, terima Terima kasih. kasih atas berkat yang Ibu sampaikan. Permasalahan-permasalahan dalam pelayanan penuh dengan onak duri. Permasalahan satu belum selesai, permasalahan lain menanti. Apa kita kurang doa, Tuhan? Perdebatan teologi, perbedaan pandang, ketidaksetiaan, pertengkaran mulut, persinggungan terjadi berulang-ulang. Kok ya begini? Apakah benar kita pelayanan model begini? Apakah kita kurang puasa? Kok masalah terjadi? Bapak Ibu, Allah tidak pernah menjanjikan langit hidup kita selalu biru. Kadang-kadang ada bayang, awan pekat membayang. Tuhan tidak pernah menjanji jalan pelayanan hidup orang hamba-hamba Tuhan selalu rata. Tapi kadang-kadang banyak bahaya menghadang. Tuhan tidak langsung membirukan langit yang hitam. Allah tidak langsung meratakan jalan yang rusak. Tetapi Allah menjanjikan penyertaannya. Beratnya pelayanan itu bukan karena permasalahan itu, Ibu Tutut yang saya hormati. Beratnya permasalahan yang terjadi dalam pelayanan kita bukan diakibatkan, bukan disebabkan karena tidak punya uang, tidak punya fasilitas pelayanan, bukan. Masalah pelayanan terjadi, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya benar-benar mendapatkan kalimat ini dari hati nurani saya. Yang menyebabkan masalah pelayanan adalah diri kita sendiri. Yang menyebabkan pelayanan, permasalahan terjadi dalam hidup pelayanan hamba-hamba Tuhan. Permasalahan tidak kunjung henti, bahkan permasalahan yang menumpuk adalah diri kita sendiri. Kita sukar untuk mengalah. Kita merasa sudah menjadi orang yang paling benar. Percayalah Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, ketika orang merasa dirinya benar, maka pada saat yang sama dia merendahkan orang lain. Sikap itu ditentang oleh Tuhan. Dijauhkan Tuhan kita dari merasa diri paling benar.
Tuhan, jauhkan kami. Karena ketika kita merasa diri kita paling benar, Bapak Pendeta Gary, kita sedang merendahkan orang lain. Dan ketika kita merendahkan orang lain, kita sedang berhadap-hadapan dengan Tuhan. Kita nggak suka mengalah, kita nggak suka rugi, kita nggak suka direndahkan. Makanya kita balas, kita lawan, kita konfirmasi, kita jelaskan, kita argumentasi, berantem, bertengkar demi sebuah kebenaran. Perpisahan tidak terhindarkan. Lalu kita berkata, Tuhan, mengapa ini terjadi? Kamu penyebab permasalahannya. Aku penyebab permasalahan itu terjadi. Kenapa engkau tidak lebih rela diludahi? Dipukul wajahmu demi keselamatan orang-orang. Sabarlah. Kalau Tuhan tidak sabar terhadap kita, kita sudah jadi arang, Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak sabar dengan sikap kita, maka kekudusannya, kehadirannya, kita sudah tidak ada di sini saat ini. Lihat, ingatlah betapa kita telah banyak jatuh dalam dosa, melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran. Tapi bersyukur kita masih ada saat ini. Itu artinya Tuhan sabar. Sabar menanti kita. Kenapa engkau tidak sabar terhadap saudaramu? Sampai membiarkan dia merana. Membiarkan dia pergi dari pelayananmu. Kau merasa sedang membela kebenaran. Kebenaran apa yang sedang kau bela? Dengan merusak pelayanan. Jadi yang terkasih Ibu Tutut, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelayanan, sebenarnya kitalah penyebabnya. Kitalah biang keladinya. Kalau saja kita ngalah, kalau saja kita merendah, kita cuci kaki pelayan-pelayan kita cuci kaki jemaat kita, sampai Tuhan cuci kaki Yudas yang ia tahu ini orang pengkhianat. Dia cuci. Dia tidak lewatkan Yudas. Dia tidak singkirkan Yudas. Tuhan Yesus cuci kaki Yudas, yang notabene dialah pengkhianat yang akan melukai aku. Tapi lihatlah apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan cuci sama dengan dia cuci kaki murid-murid yang lain. Dia seka, dia bersihkan, dia keringkan dengan sehelai kain lenan yang terlipat di pinggangnya, sama dengan membersihkan, mengeringkan kaki murid-murid yang lain. Tuhanlah yang akan berperkara dengan kita atas pelayanan yang telah Tuhan berikan. Apakah engkau memiliki semangatku, memiliki spirit aku, atau engkau memiliki spiritmu sendiri, arogan, kasar, bukan bangsawan rohani, bukan masyarakat surgawi. Pasti untuk orang-orang demikian, Allah akan berkata, aku tidak kenal kamu. Karena engkau tidak memiliki sifat-sifat aku. Engkau tidak memiliki karakterku. Aku tidak kenal kamu. Sekali lagi Pak Petrus, tiada yang kunanti lagi. Silakan Pak, silakan. Tiada yang kunanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Petrus Sama juga berbuah. dicuci kakinya ya Pak. Amin. Ya, menyangkal
menyangkal Tuhan Yesus ya Pak ya. Selama berjuang membawa tanda cinta kepada Tuhan, yang saya kasihi, yang saya hormati, Bapak Pendeta Petrus. Dan itu tidak lama lagi. Bertahan dan berjuanglah untuk membawa tanda cinta kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, hambaku yang baik, masuklah ke dalam perjamuan kawin anak domba. Wah, indah luar biasa. Mari Bapak Ibu, apakah ada yang lain selain Ibu Titut menyampaikan Iya. Bu pesannya? Tutut tadi itu membawa puluhan tuh Pak GTT, guru tak tetap dari Kediri Pak. Oh, Dan puji sekitar. Tuhan. Diberkati Ibu Tutut dan pelayanannya. Diberkati Tuhan. Terima kasih Pak Franky doanya Pak. Selamat berjuang Ibu. Salam hormat selalu. Terima kasih. Menguatkan. Amin. Gary. Gary jangan bengong aja Gary. Gary kamu mau nyampaikan apa Ger? Silakan Ger. Silakan Ger. Baik, Baru 3 selamat. hari Pak. Baru 3 hari di Sumba nih Pak, dari Jawa dibawa ke Sumbawa nih Pak. Oh iya iya. Ya, Silakan. saya sekarang lagi di Sumba Pak Franky dan Pak Petrus. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baik, Pak Franky, apa yang tadi Bapak sampaikan itu cukup menguatkan saya sebagai anak muda yang dimana saya sedang di persimpangan jalan yang di satu sisi masih mempunyai ambisi, mempunyai cita-cita yang ingin diraih, di satu sisi panggilan sebagai hamba Tuhan itu tidak terlepas dari diri saya sendiri. Tetapi apa yang tadi Pak Franky sampaikan dan yang telah kita baca bersama di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, ayat yang cukup familiar buat kita semua, itu mengingatkan saya kembali bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya sadar dan menyadari betul bahwa saya cukup ragu, sering bertanya-tanya tentang masa depan yang belum tentu arah ini kemana. Tetapi malam ini kembali diingatkan dan dikuatkan bahwa ketika saya jalan bersama-sama dengan Tuhan, saya tak perlu ragu tentang apapun di masa depan itu. Haleluya. Seperti itu. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gary, Allah tidak menjanjikan langit selalu biru. Allah tidak pernah menjadikan jalan selalu rata. Tapi Allah menjanjikan penyertaannya sekarang sampai selama-lamanya. Sampai di langit baru dan bumi yang baru. Selama berjuang, selama bertahan untuk mencintai dan melayani Tuhan. Terima kasih. Apakah ada yang lain? Silakan. Silakan Bapak Ibu disampaikan. Bapak Ibu bisa berbagi berkat di ruangan ini. Silakan. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada hambanya, kekasih Tuhan, Bapak Pendeta Petrus yang terkasih. Ayo satu lagi, mumpung ada bapaknya. Tiada yang ku nanti lagi loh. Ayo, satu lagi saya tunggu. Ya, silakan itu Ibu Naomi Setiadi dari GBI Trenceng. Silakan Bu, dibuka mic-nya Bu. Shalom Ibu Naomi, Bapak Ibu Pendeta Naomi. Masih mic-nya tertutup. Oh, silakan Bu, silakan. Oh iya. Iya Pak, hanya ya terima kasih untuk kekuatan yang membaharui ya Pak, firman Tuhan yang disampaikan. Saya seorang ibu single parents karena Bapak sudah lama dipanggil Tuhan dan saya menggantikan sebagai gembala sidang di sini dengan jemaat yang tidak banyak Pak. Puji Tuhan. Kami tinggal di desa daerah Ponorogo yang masuk ke desa, tapi puji Tuhan dengan mempunyai pegangan yang hidup yaitu firman-Nya, Amin. janji-janji Tuhan yang hidup yang menjadi kekuatan saya sebagai seorang ibu dan seorang Gitu. gembala, itu yang menyemangati saya untuk semakin Amin. maju, semakin setia mengiring Tuhan, Amin. Haleluya. melayani Tuhan. Puji Karena Tuhan. hanya itu yang saya
saya miliki ketika saya ditinggalkan oleh suami karena pulang ke surga, hanya satu hal yang saya minta kepada Tuhan. Saya berdoa setiap malam, setiap tengah malam saya dibangunkan Tuhan, saya berdoa, saya minta kekuatan. Amin. Dan puji Tuhan, sampai hari ini di dalam pimpinan Tuhan dengan firman-Nya yang begitu luar biasa, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya yang harus dilakukan, itu memberkati saya. Saya dipegang oleh Tuhan, Tuhan menuntun langkah-langkah saya. Hampir 12 tahun tanpa suami, masih bisa melayani Tuhan, nyekolahkan anak-anak dengan 3 anak, sampai mantu, sampai hari ini masih menguliahkan anak yang ragil. Puji Tuhan, Amin. Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Yang penting kita menjadi hamba Tuhan itu, menurut saya Pak ya, berpegang apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Itu Amin. saja. Amin. Memang kita tidak mencari tidak membangun kerajaan dunia. Tetapi yang jelas kita ini adalah orang-orang yang istimewa, Amin. yang dipilih, dipanggil Tuhan menjadi pekerja-pekerja kerajaan Allah. Haleluya. Bukan kerajaan dunia ini. Haleluya. Dan itu yang menguatkan saya. Puji Tuhan. Mudah-mudahan kata-kata saya ini juga memberkati para hamba Tuhan yang lain dimanapun berada. Tentu, Ibu. Ya. Pak Petrus pernah datang ke tempat saya ini. Iya. Saya duduk di rumah Pak, di rumah saya, tapi di sebelah saya ada gereja yang dibangun Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di sini. Terima kasih untuk firman-Nya Pak. Salam untuk semuanya. Tuhan memberkati. Sebelum saya ke Ibu Lydia Eva Kristiana, ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada Ibu Naomi. Saya percaya Ibu Naomi dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain tidak asing dengan lagu ini. Makanya di kepala saya banyak lagu sekarang. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Nah, ini lagu sekolah minggu saya. Jadi saya nggak pernah lupa lagu itu. Pak Petrus nyanyi lagi, Pak Petrus. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kok anak raja susah? Kok anak raja menderita? Kok anak raja pelayanannya banyak masalah? Kok namanya anak raja, kok hidup dalam kesulitan-kesulitan? Jangan lupa, statusmu anak raja, status kita adalah bangsawan rohani. Status kita semua adalah anak raja yang sedang dalam didikan. Anak raja yang sedang diproses untuk menjadi benar-benar anak raja selama 70 tahun, 80 tahun, mungkin juga ada yang 100 tahun, tapi kebanyakan tidak kuat. Kita hari ini sedang dididik Tuhan untuk menjadi benar-benar anak raja. Tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Tinggal tunggu saja waktu penobatannya. Jangan lelah berjuang, Bapak Ibu. Kita anak raja yang sedang dalam proses didikan. Jangan lari dari didikan Tuhan. Jangan marah, jangan curiga atas setiap peristiwa yang Tuhan berikan, yang kita alami. Karena segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu tahu mendatangkan kebaikan itu apa? Segala perkara turut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu tahu isi kebaikannya? Isi kebaikan itu adalah engkau anak raja. Engkau bangsawan. Haleluya. Aduh, Bu Lydia, kalau saya terus bisa sampai malam. Lydia Eva, silakan. Bentar, saya potong sebentar ya Pak. Lydia nih. Lydia, kamu Lydia Salatiga? Iya Pak Petrus. Oh iya. Saya mau tanya Bu Naomi sebentar ya Bu ya. Bu Naomi, saya pernah ke sana.
Bu Naomi, dibuka dulu mic-nya Bu Naomi. Ini perlu saya perjelas nih. Jangan-jangan saya salah lihat. Bu Naomi mic-nya dibuka dulu. Eh, belum dibuka Bu, mic-nya yang ada stripnya merah itu tolong ditutul. Yang ada gambarnya Bu, audio. Iya. Ini perlu saya perjelas nih Pak, soalnya sangat penting ini Pak. Begitu. Bu Naomi tolong dibuka mic-nya. Iya, Ya, iya, udah. iya sudah. Ibu Iya Naomi sudah. apakah betul yang tanahnya Ibu dikasih Pak Lurah itu ya? Bukan, bukan. Bukan. Tanahnya Di mana beli Bu? sendiri. Bukan, Pak. Nah, bentar dulu. Kalau gitu Ibu di Ponorogo dengan Pak Yar dekat? Ya lumayan lain kecamatan, Pak. Beda kecamatan. Saya pernah ke sana. Ya, pernah. Bapak pernah ke sini, tapi waktu itu kami belum punya gereja dan Bapak masih ada. Pak Sembiring masih ada, masih hidup, masih ada. Oh ya. Iya, udah Alamatnya lama, tolong Pak. beri. Alamatnya. Tahun berapa kira-kira? Lupa saya, Pak. Bapak masih muda. Pak Petrus Waduh, masih muda kok waktu itu. masih ganteng ya Bu, masih ganteng ya Bu. Iya, betul. Masih maksudnya ya masih sehat sekali gitulah, Pak. Udah lama. Apa dekat dengan Magetan? Enggak, no, enggak. Jauh. Saya ke arah Tul- timur, Magetan Barat. Ponorogo kalah Madiun. Enggak, Pak. Kami kalau Madiun ke utara, saya ke timur, Pak. Arah timur, Pak. Eh, Jenangan, Kecamatan Jenangan. Arah Ngebel, Pak. Arah Ngebel. oh, Ngebel tahu saya, tahu ya. Danau itu ya. Arah ke sana, ya Ya, dekat, ya enggak jauh dari Ngebel. ada danau ya, Bu ya. Ada Ya. ada gua ya. Ngebel. Ngebel tahu Oh, saya kalau ya. yang Ya. ada gua itu daerah Soko, Ibu bukan ikut Ngebel. ikut doa keliling itu. Iya, iya. Ya, Iya, Bu. ya Sekarang Pak. nomornya saya minta lewat Pak Yer aja ya. Ya, ya nomornya Ya. di Pak Yer. Ya. Tuhan berkati Ibu. Lydia Terima langsung. kasih, Pak. Tuhan berkati Ibu. Bang. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Silakan Ibu Lydia Eva Kristiana. Baik. Terima kasih untuk Pak Franky untuk renungan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada saya ya bahwa kita dipanggil Tuhan itu untuk menjadi penjala manusia, bukan hal yang lain. Itu kayak kena banget dengan saya ya. Saya sebagai seorang guru seringkali dengan adanya banyak hal pekerjaan yang membuat saya itu tidak lagi menemukan panggilan Tuhan ya. Ya udah pokoknya sekarang kerja ya kerja gajian, setelah itu ya sudah habis tiap bulan seperti itu aja. Tapi malam ini kembali saya diingatkan ada misi amanat agung yang Amin. Tuhan Amin. ingatkan kepada saya bahwa ketika saya melayani pekerjaan Tuhan di tempat saya mengajar, bukan hanya sebagai saya bekerja, tapi sebagai panggilan Tuhan untuk saya Amin. Amin. agung itu kepada anak-anak saya. Waktu yang diberikan kepada saya 2 tahun di anak-anak TK seperti itu. Dan di 2 tahun ini saya mau terus belajar untuk menggunakan waktu ini supaya anak-anak yang saya didik itu menjadi anak-anak generasi yang benar-benar takut akan Tuhan, yang mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mereka juga bisa menjadi saksi Tuhan sekalipun mereka masih kecil ya, seperti itu melalui kehidupan mereka. Terima kasih Pak Petrus, juga Pak Franky, firman Tuhannya yang menguatkan pada saya. Dan malam ini ketika tadi saya mendengar, saya dalam hati itu untuk saya, kayak gitu. Ketika panggilan itu mulai luntur dalam diri saya, ya karena akibat banyaknya kesibukan yang saya lakukan, tetapi kembali saya diingatkan bagaimana panggilan ilahi kita yang terutama itu
kita memberitakan misi amanat agung itu. Dan hal yang paling berharga dalam saya itu adalah Bapa di surga, bukan apa yang seringkali waktu-waktu ini saya terlalu bahagia dengan keluarga saya, seperti itu anak-anak saya yang masih kecil, yang lucu-lucu, seperti itu. Tadi Bapak sampaikan juga ya, kebahagiaan yang dari dunia itu cuma sementara. Tetapi kalau Tuhan yang berikan, ada Bapa dalam kehidupan saya, itu adalah kekal. Itu buat saya kayak menamplak saya seperti itu, Pak. Ya, jadi saya terlalu bahagia. Pokoknya senang dengan keluarga saya, anak saya seperti itu. Tapi saya melupakan bahwa ada satu harta yang tak ternilai. Ya, selain daripada keluarga saya di dunia ini, yaitu saya punya Bapak di surga yang mengasihi dan mencintai saya, yang selalu juga mungkin, ayo Lydia datang lagi, ayo doa, ayo ngobrol, yang selama ini mungkin saya cukup cut ya, seperti karena main dengan anak-anak. Begitu Pak Franky, terima kasih untuk Baik. dan buat saya. Tuhan berkati Ibu Lydia. Tuhan berkati. Salam hormat buat keluarga. Rekan-rekan hamba Tuhan yang setia. Apa yang disampaikan Ibu Lydia Eva Kristiana itu mengingatkan kita semua. Bahwa ketika kita menghargai satu jiwa, maka Allah akan menghargai jiwa kita juga. Dengan alasan apapun, ketika seorang tidak menghargai satu jiwa, Allah juga tidak akan pernah menghargai jiwa dia. Tapi dia mengganggu pelayanan saya, Pak. Dia merusak reputasi di saya, Pak. Dia merusak pelayanan yang setelah saya bangun selama ini, Pak. Tetap Tuhan katakan, kasihi dia. Kalau kita berhasil mengasihi orang, seperti kita menggenggam duri, sampai tangan kita berdarah, tapi tetap kita genggam. Seraya kita berkata, aku siap genggam duri ini, asal engkau selamat. Bukankah itu yang Tuhan Yesus lakukan buat kita? Dan kita juga mesti lakukan itu buat orang lain. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan itu bukan ingin menghilangkan kebahagiaan Bapak Ibu sebagai orang tua dengan anak. Apa yang saya sampaikan mencari kerajaan Allah itu bukan ingin mengusik kebahagiaan Bapak Ibu dalam pekerjaan. Tuhan mau kita bahagia. Tapi bahagia menurut versinya Tuhan. Jangan merasa bahagia dengan versi kita, saudaraku. Cenderung meleset. Tadi Ibu Lydia katakan, saya lagi senang-senangnya dengan anak-anak saya. Tuhan tahu kebahagiaan Ibu Lydia dengan anak-anak, tahu. Tapi tetap jadikan Tuhan kebahagiaan satu-satunya. Anak, suami, keluarga, kekayaan, fasilitas apapun itu tambahan. Mengapa saya katakan tambahan atau sementara? Hari ini saya bisa menggenggam tangan anak saya. Tapi satu ketika saya akan terlepas genggaman itu. Apakah saya pulang duluan atau anak saya duluan? Kebahagiaannya hanya segitu. 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Banyak yang tidak kuat. Tetapi kalau Tuhan kita jadikan kebahagiaan kita satu-satunya, maka kebahagiaan kita dalam berkeluarga pun akan sesuai dengan caranya. Kita tidak memberhalakan keluarga, tidak memberhalakan anak. Tuh anak saya tuh baru selesai dari perguruan tinggi di luar negeri, dari London, dari Amerika, dari Singapura. Wah, bangganya minta ampun. Itu tanda sebetulnya dia sedang pamer. Dia sedang meninggikan diri. Tidak salah anak sekolah di luar negeri, tidak salah. Tapi ketika kita jadikan itu bahagia, apalagi kesombongan, Tuhan tidak akan pernah menjadi kebahagiaan kita. Kita bersyukur dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Guru, Ibu Lydia, mengingatkan kita agar benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan. Kalau kita menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan, maka suatu ketika Tuhan juga akan menjadikan kita satu-satunya kebahagiaannya. Selamat berjuang Ibu Lydia.
Selamat berjuang Ibu Endang Werdiningsih. Saya lihat wajah ini senyum dari awal, sukacita. Ya, inilah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Selamat berjuang Ibu Lydia. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pimpinan kita, Bapak Pendeta Petrus. Iya, saya kalau tidak salah Lydia, Gary itu seperguruan ya. Benar, Pak Petrus. Dia adik Betul saya. ya? Iya, adik perguruan saya. Iya, iya, baru 3 hari di Sumbawa nih, Pak. Iya, iya, baru 3 hari ya, belum 3 tahun. Tenang aja. Yuni bisa ditampilkan untuk bulan depan tanggal 1 Desember. Udah tidak terasa Pak Franky, Desember sudah. Ya, Puji Tuhan. 70 tahun. Haleluya. Ya, lebih 10 bulan. Haleluya. Haleluya. Iya, ini gambar bapaknya ya. Tanggal 1 tetap ya, Senin pertama Desember saya enggak mau kan udah banyak Natalan, Pak. Iya, Pak. Siap. Jadi kita duluin tanggal 1, Pak. Ya, tanggal 1 kita ketemu lagi dan jangan lupa ya, bawa teman, bawa seperguruan boleh dibawa semua. Kalau Bu Tutut tadi, Pak, itu bawa pasukan, Pak. Pasukan GTT, Pak. Guru semua itu, Pak. Oh. Yang ada GTT dari Kediri itu semua dari Bu Tutut itu, Pak. Oh, baik. Ya. Iya. Lain tidak ada, Pak, pengumuman. Saya bersyukur meskipun hujan juga masih terang ini, suara juga jelas gitu. Puji Tuhan. Silakan dengan hormat Pak Franky, terima kasih banyak buat pelayanannya ya, memberkati kita semua Pak. Ya, Baik, Pak Petrus. bisa ditutup dengan doa berkat di sekalian Pak ya. Bapak Tuhan Ibu, memberkati. saya hormati teristimewa hamba Tuhan yang setia Bapak Pendeta Petrus. Jika saya melihat wajah Ibu Endang, memandang wajah Ibu Naomi, Gary, tentunya Pak Petrus, ada Ibu Yusak ya, Ibu Gunarti, Bapak Petrus Parno, ya, yang terkasih Bapak Nathanael Wau dari Blitar. Terima kasih Bapak Agus Puji Santoso, yang setia ya Ibu Pendeta Yatemi dari Banyuwangi, ya Pak Budiono, Blitar dari Biting, yang terkasih Bapak Sofyan. Lalu ada Bapak Lanto Dago yang saya sempat bisa lihat, ada Yohanes Suwana, Bapak Pendeta Isar Munte, Bapak yang terkasih Bapak Pendeta Eko, Ibu Meriam P dari Lumajang, dan tentunya Ibu Lydia Eva Kristiana, dan yang terakhir adalah Bapak Jemi dari Pacitan. Ini yang saya sempat bisa melihat wajah-wajahnya. Satu kalimat sebelum kita akhiri dalam doa. Ibu Endang dan rekan-rekan hamba Tuhan. Kalau tatapan ini adalah tatapan kita yang terakhir, kita menatap kembali di langit baru dan bumi baru. Kalau malam hari ini Tuhan datang kepada kita dan ini menjadi tatapan terakhir, pastikan kita saling menatap kembali di kerajaan Bapa. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari tutup di dalam doa. Selamat malam Bapa semuanya. di dalam surga, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Berkatilah kekasih-kekasihmu ini yang terus berjuang dengan berjerih lelah, mencari, memburu kerajaan Bapa dengan bersikap berperilaku sebagai bangsawan-bangsawan rohani. Turunlah kiranya berkat dari Allah yang maha tinggi dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, agar kami semua sampai di langit baru dan bumi baru bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan yang mulia, kami tutup ibadah yang penuh berkat ini. Haleluya. Amin. Ingat, tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini,
rindu hatiku pulang ke sana, yo. Terusin Pak, terusin. Sekali lagi Pak. Di sisa Shalom. hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai ketemu Ya, di waktu mendatang. sampai Shalom. ketemu Shalom. Desember ya, tanggal Shalom. 1. Pak Shalom. Dan Franky, pertama, Pak tanggal Petrus, 1 dan Desember semuanya. ya. Terima 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 kasih. kasih Pak semuanya. Franky, selamat Tuhan berjuang. memberkati rekan-rekan yang di Berkati studio. Pak Beni. Terima Terima kasih. kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ini Petrus. Shalom. ada Terima besar juga sama Rizky. Terima kasih semuanya. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Petrus. Tuhan berkati. Ya, gitu. Tuhan berkati semuanya. Pak Petrus, Pak Franky Chong, terima Ya, kasih. ya. Dr. Agung, Pak Isar Munte, Ini sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. terima kasih semuanya. Pak Petrus, salam. Halo Terima Bu. kasih Pak Petrus. Ya, G. Selamat Tuhan memberkati. Oke, rekan-rekan semuanya, terima kasih buat pelayanannya. Oke.